Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wisnati Maulana dari kelas 5A. Saya akan menjelaskan mengenai materi jenis-jenis pengecoran logam. Saya sendiri dari kelompok 2 yang beranggotakan Wisnati Maulana, Ade Syarul Fitriadi, Dimas Saprianto, dan Surya Saputra. Kemudian selanjutnya adalah pengertian apa itu pengecoran logam. Pengecoran logam adalah proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Logam cair akan dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan yang memiliki rongga atau cavity sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian beberapa jenis-jenis logam yang umum digunakan dalam industri pengecoran logam antara lain yaitu 1. Besi, kemudian aluminium, kemudian besi cor atau besi ulet, kemudian besi baja, dan tembaga seng. Sebelum memilih bahan logam yang akan digunakan dalam pengecoran, hal-hal harus diperhatikan atau dipertimbangkan yaitu 1. Titik leleh, kemudian ketahanan aus, kemudian tingkat kebutuhan volume, terus kemampuan redaman, efektivitas biaya, dan kecepatan pendinginan dan bobot. Kemudian jenis-jenis pengecoran logam. Pengecoran logam itu menjadi 2, yaitu pengecoran tradisional dan casting kontemporer. Pengecoran tradisional adalah pengecoran atau tradisional casting adalah metode pengecoran logam yang menggunakan cetakan pasir untuk membentuk suatu produk cor. Dari teknik pengecoran secara tradisional ini terbagi menjadi 5 jenis. Kemudian adalah casting kontemporer atau non-tradisional. Contemporary casting adalah metode pengecoran logam yang tidak menggunakan atau pengecoran pasir dalam proses pengerjaannya. Jadi apa saja yang termasuk dalam casting kontemporer nanti kita akan bahas. Kemudian adalah nomor 1, pengecoran tradisional. 1. Pengecoran cetakan pasir. Metode pengecoran logam dengan cetakan pasir dikenal sebagai sand casting atau sand mold casting. Ini merupakan metode pengecoran logam yang tertua dari metode lainnya. Langkah-langkah singkat dalam proses ini adalah dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan pasir, lalu biarkan logam menjadi dingin dan mengeras, kemudian pecahkan cetakan. Hasil gips harus dibersihkan dan diperiksa. Perlakuan panas terkadang diperlukan untuk meningkatkan sifat metalurginya. Kemudian pengecoran pasir kering. Dry sand casting adalah metode pengecoran dengan pasir kering sebagai cetakan dengan proses yang sama dengan pengecoran cetakan pasir. Cetakan tersebut terbuat dari pasir kasar yang ditambahkan bahan pengikat organik. Setelah itu cetakan dibakar dalam oven pada suhu 200-300 derajat Celcius. Pembakaran cetakan ini ditentukan untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatan dari cetakan. Cetakan pasir kering tidak menyusut karena pengaruh panas dan tidak mengandung gelembung udara. Kemudian yang ketiga adalah pengecoran cetakan shell adalah shell mold atau casting. Ini juga dikenal sebagai shell molding. Shell molding merupakan metode pengecoran cetakan koleksi yang menggunakan campuran pasir dan resin pengeras cangkang untuk membersihkan cetakan. Jika dibandingkan dengan pengecoran pasir, proses ini memiliki posisi yang lebih baik, produktivitas lebih tinggi, dan kebutuhan tenaga kerja lebih rendah. Metode pengecoran logam shell mold casting digunakan untuk komponen berukuran kecil dan sedangkan membutuhkan presisi tinggi. Kemudian pengecoran logam menggunakan metode shell mold casting ini mirip dengan pengecoran pasir, di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang sekali pakai. Kemudian pengecoran cetakan semen. Semen mold casting adalah cetakan pasir yang terdiri dari campuran semen dengan air. Selanjutnya terdapat juga tambahan beberapa tetesan gula untuk menambah kecepatan pengerasan pasir. Semen mold casting tidak jauh beda dengan campuran bangunan yang menggunakan semen Portland. Hanya saja metode pengecoran ini lebih banyak menggunakan pasir dan lebih sedikit semen serta air. Proses pengerasan cetakan pasir dengan proses menggunakan cara dengan mendiamkan di luar terbuka selama 24-48 jam tergantung persentase komposisinya. Kemudian adalah pengecoran cetakan vakum. Vakum mold casting adalah metode pengecoran dengan dimensi kecil dan detail halus. Vakum mold casting juga digunakan untuk pengecoran dari bahan plastik. Nantinya material cair dimasukkan ke dalam pola dengan tekanan vakum dan menghilangkan udara yang terperangkap untuk melancarkan aliran material cair. Vakum casting dikembangkan untuk
pengecoran logam, di mana vakum digunakan untuk meningkatkan kualitas pengecoran dan mengurangi volatilitas logam. Selanjutnya adalah casting kontemporer atau non tradisional. Yang pertama adalah tekanan tinggi decasting, HPDC. High pressure decasting adalah teknik pengecoran logam dengan proses pengecoran yang bertekanan tinggi. Proses pengecoran membutuhkan tekanan yang relatif tinggi untuk menghasilkan produk cor. Pengecoran cetakan tekan termasuk proses pengecoran cetakan permanen dan cara menginjeksikan logam ke dalam rongga cetakan dengan tekanan tinggi 7-350 MPa. Tekanan terhadap dipertahankan selama proses pembukaan. Setelah seluruh bagian coran membeku, cetakan dibuka dan hasil coran dikeluarkan dari dalam cetakan. Kemudian pengecoran cetakan permanen. Permanen mold casting adalah proses logam dengan cetakan yang dikombinasikan dengan teknik hidrostatik. Teknik pengecoran logam ini tidak praktis untuk pengecoran dengan ukuran besar dan logam dan titik didih. Logam non besi seperti aluminium, seng, timah, magnesium, dan perunggu memberikan hasil yang lebih baik jika diproduksi dengan metode pengecoran logam ini. Cetakan ini terdiri dari dua bagian atau lebih yang disatukan dengan skrup atau klem, plat atau plat lain yang dapat dilepas setelah produk mengeras. Kemudian pengecoran sentrifugal. Pengecoran sentrifugal dilakukan dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan. Kemudian cetakan yang diputar. Akibatnya pengaruh gaya sentrifugal, logam cair akan terdistribusi ke dinding rongga cetakan kemudian membeku. Kemudian jenis-jenis pengecoran sentrifugal adalah pengecoran sentrifugal sejati, pengecoran semi sentrifugal, kemudian pengecoran sentrifug. Kemudian adalah pengecoran cetakan plaster. Plaster mold casting adalah teknik pengecoran logam non ferrous, di mana logam cetakan dituangkan ke dalam cetakan sekali pakai setelah cetakan terbesar hingga mengeras. Keuntungan proses ini adalah proses tidak perlu dilepaskan dari rongga cetakan. Kemudian yang kedua, tidak perlu dibuat cup atau drag, dan sistem saluran masuk terseriser dan dibuat menjadi satu dengan pola polistiren tersebut. Kemudian adalah ada kelemahan juga. Kelemahannya adalah polistiren merupakan pola sekali pakai sehingga dibutuhkan pola baru untuk pengecoran selanjutnya. Terus kemudian biaya pembuatan pola yang mahal, ya karena itu tadi, karena setiap cetakan harus dibongkar kemudian membuat lagi dan membutuhkan biaya yang lama. Kemudian penggunaan produksi massal untuk pembuatan mesin otomotif dalam proses ini. Kemudian dan pemasangan pada dilakukan dengan sistem produksi otomatisasi. Kemudian pengecoran investment casting, yaitu metode pengecoran logam yang polanya terbuat dari wax atau lilin dan cetakannya terbuat dari keramik. Proses ini membutuhkan cetakan tersebut dibuat dengan sand casting atau pengecoran logam. Metode ini digunakan untuk membuat model yang sangat kompleks. Dalam proses ini metode ini terbuat lilin, di mana kemudian dilapisi dengan bahan pelapis seperti ethyl atau natrium silikat untuk menghaluskan permukaan model. Model kemudian ditempatkan dalam bahan cetakan seperti resin yang selanjutnya dikeringkan dengan pemanasan. Proses pengeringan ini pada suhu 100 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius menyebabkan lilin meleleh mengalir melalui pori-pori bahan cetakan. Kemudian akan membentuk sesuai dengan bentuk produk yang diinginkan. Lalu dilakukan pemasangan hingga 100 derajat Celcius untuk mengeraskan cetakan. Kemudian adalah kelebihan dan kekurangan pengecoran logam. Beberapa dari pengecoran logam di antara lain adalah memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dari kelebihannya, pengecoran logam meliputi dapat membentuk bentuk yang rumit, kemudian dapat menghemat waktu dan pengecoran produksi massal, kemudian dapat menggunakan bahan yang tidak dapat dikerjakan dengan proses permesinan karena dapat membentukkan benda yang sulit kan. Untuk produk tidak terbatas, kemudian bahan yang dapat dilebur atau didaur ulang sehingga dapat menggunakan barang-barang atau bahan yang sudah tidak terpakai.
Kemudian terdapat beberapa kekurangan dari pengecoran logam, yakni sebagai berikut. Kurangnya ekonomis untuk produksi dalam jumlah kecil, kemudian permukaan secara umum lebih kasar dibandingkan proses permesinan, kemudian toleransi kepresisian ukuran halus lebih besar dibandingkan proses permesinan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis pengecoran logam. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.